Selamat pagi yang di Indonesia, yang di Australia juga, ya, yang di Amerika selamat siang. Ya tidak apa-apa di situ. Ya, oke. Puji Tuhan, kami ada di Amsterdam, ya. Puji Tuhan, kita berkumpul bersama-sama. Tadi kalau dengar doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makan kami secukupnya. Lebih itu saudara, gak cukup. Ada Pak habis kan? Iya toh? Oke, nanti dihabiskan. Ya, baik, kita belajar. Selama ini saudara, kalau kita ke gereja, dengar khotbah, dengar kesaksian, ya selalu dibawa kepada percayalah saudara, Tuhan bisa menyelesaikan problem saudara. Betul enggak? Selalu dibilang, percaya. Masalah saudara itu pasti akan ditolong Tuhan. Ini sebuah tipuan dari setan. Kenapa ini tipuan dari setan? Seolah-olah kalau kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Papa di surga, selalu menyelesaikan masalah, selesaikan masalah. Padahal ada banyak hal yang Tuhan mau kita mengerti, betul atau tidak? Maaf ya saudara, berapa teman saya pengkhotbah pendeta, saya beritahu akan hal ini. Ajarkan jemaat itu mengenal Tuhan di dalam hal-hal yang lain. Jangan cuma fokus, percayalah masalah saudara selesai, percayalah Tuhan akan tolong. Betul, Tuhan kita pasti mau menolong. Tapi saya mau tanya kepada saudara, mas yang di rumah ya, yang namanya orang hidup, pernah nggak punya masalah? Betul? Ya sudah. Itu akan ada. Bahkan, maaf, sampai kita meninggal pun tetap masalah. Mau dikubur atau dikremasi? Kalau dikubur, kubur gimana? Petinya mau yang bagaimana? Bayarnya berapa? Betul nggak? Mau dikremasi? Mikir juga, masalah lagi. Lu ya atau tidak? Maka itu fokus kita, kalau kita bersekutu dengan Bapa di surga, jangan cuma tentang masalah. Ada banyak hal lain lagi yang Papa mau kita mengenal Dia. Betul atau tidak? Sehingga kalau kita sibuk dengan tipuan setan ini, masalah. Akhirnya hal-hal yang Papa ingin kita kenal, kita nggak punya waktu. Ayo, satu masalah sedang diselesaikan. Sedang ya. Bisa nggak muncul masalah baru? Bisa. Ya, berarti dua masalah bukan? Masalah pertama sedang diselesaikan, muncul masalah kedua. Tiba-tiba muncul masalah ketiga. Lu ya atau tidak? Itu namanya hidup. Jadi hari ini ayo kita ambil putusan. Masalah itu nggak usah diselesaikan. Nanti selesai sendiri. Kok gak ada yang ngamen? Belum mengerti Pak Pendeta. Oh belum mengerti. Oke. Sudah makan ayam rica masih belum mengerti. Terus. Oke ya. Masalah itu tidak usah diselesaikan. Nanti selesai sendiri. Tidak. Ini jangan bilang Tuhan tanggung lagi. Enggak. Selesai sendiri. Maaf ya. Di antara kami di sini ada yang kepala 8 nggak umurnya? Ada. Nah itu udah kepala 8. Ada yang kepala 7. Banyak. Kepala 6. Iya ada. Ya, kepala 5.
Ada, saya. Mana? Oh, kepala 5. Masih kelihatan muda. Oh, sudah. Amin. Amin. Ngerti nggak? Ya. Artinya, kalau saudara kepala 8, berarti sudah kenyang dengan masalah enggak? Betul kata tante. Loh, kalau saudara sudah umur 80-an, berarti sudah kenyang dengan masalah tidak? Sesan. Banyak tuh masalah. Ya itu tapi sudah di belakang apa namanya itu Korintus 2. Lupakan, iya. Enggak, ya, oke, bukan ini. Tapi fakta enggak? Udah, seger. Berarti saudara orang-orang hebat enggak? Amin. Lu hebat enggak? Iya. Iya toh. Sampai umur 80-an masih seperti ini, makan masih enak. Terbukti bukan? Masalah itu akan selesai sendiri. Lewati aja. Besok lupa. Nah itu enak, orang yang demensia itu lebih sehat, nggak mikir apa-apa. Yang orang yang pikun itu sehat, saudara. Orang yang lupa ingatan kata. Lupa ingatan beda lagi. Oh, orang gila nanti lupa ingatan. Pikun. Pikun. Ya, pikun. Yang kepala 7, kepala 6. Kita ini hidup sudah kenyang dengan masalah. Dan coba renungkan. Sekian banyak masalah yang kita hadapi, kita selesaikan atau kita biarkan? Biarkan, mau selesaikan bagaimana? Satu belum selesai muncul yang kedua, dua belum selesai muncul ketiga. Orang bilang, aduh anak banyak, makin banyak masalah. Wajar bukan? Apakah nggak punya anak, nggak punya masalah? Punya juga. Ya sudah. Iya. Papa mama mendoakan anak-anak, aduh kamu dari kecil sehat-sehat ya, yang pintar sekolah ya, rajin. Sudah rajin, mikir apa lagi, kapan kawin? Betul gak namanya orang tua lo? Kapan kamu menikah? Kapan punya cucu? Ya tunggu dulu lah, jangan beli dulu. Cepat. Iya, tunggu dulu. Apakah setelah anak-anak menikah nggak ada masalah? Dijawab dong. Ada. Masalah baru. Masalah baru. Mantu-mantu lagi ada. Anak mantu. Sudah menikah, kapan punya cucu kami ini? Saya. Cucu lahir, masalah selesai. Itu loh saudara. Maka itu kalau kita punya konsep hidup seperti ini, hidup itu indah dan menyenangkan. Oh enggak, amin. Kenapa indah dan menyenangkan? Percaya enggak? Manusia hidup yang tahan menghadapi masalah itu orang hebat. Amin. Ya. Betul ya? Ya sudah. Masalah nggak perlu kita cari, dia nongol terus. Datang sendiri. Datang sendiri. Betul? Apalagi orang yang hobinya cari masalah. Yang masalah nggak dicari aja datang sendiri, ini dicari lagi. Cari masalah. Iya toh? Sering kali orang cari masalah itu karena ngurusi orang lain. Betul atau tidak? Ngurusin diri sendiri nggak beres-beres. Sibuk rodelan sana sini ngomongin orang lain. Ampun dah hidup ini. Kenapa? Betul nggak saudara? Jadi mulai ngerti bahwa masalah itu nggak usah diselesaikan. Hadapin aja, nanti kan selesai sendiri. Loh kok nggak amin? Berarti makin panjang umur kita,
makin pintar kita dengan masalah itu. Kan sudah kenal. Haleluya, betul. Wah, itu luar biasa. Nah, kalau saudara dan saya bisa hidup dengan motivasi dan model begini, percayalah Bapa di surga akan membawa kita ke hal-hal lain. Ya, jadi lagi sekali jangan sibuk untuk menyelesaikan masalah. Nanti selesai sendiri. Yang penting kita hidup tetap mengasihi Tuhan. Yang penting kita hidup tetap menuruti firman Tuhan. Itu yang penting. Kalau kita hidup berjalan seperti itu, Tuhan itu luar biasa. Awal Oktober, mata kanan saya ini ada masalah. Ya, kok kabur lihat ya? Kok double saya lihat mata kanan ini? Ada apa? Saya pikir ukuran kacamatanya berubah. Nah, jadi 20 Oktober saya ke toko kacamata langganan saya. Mungkin berubah. Wah Pak, Bapak masih ke dokter mata. Ini kami nggak tahu ada apa ya. Memang alatnya bukan alat dokternya kalau kacamata. Nah, saya itu cari waktu ke dokter mata ini yang repot. Saya keliling terus. Nah, kira-kira 25 Oktober saya pas di Makassar. Nah, ada waktu diantar anak saya ke rumah sakit mata. Kaget saya. Oh, lensa operasi katarak Bapak ini melorot. Lensanya saya operasi katarak 12 tahun yang lalu. Terus diapain? Ya mesti dioperasi. Kalau bisa ditarik kembali ya ditarik. Kalau enggak ganti lensa. Paling tidak 3 hari Bapak harus diam. Wih, 3 hari. Jadwal saya sudah begitu padat. Bagaimana ini? Dan waktu itu masih ingat saya urusan visa Schengen juga, ya. Numpuk semuanya itu. Aduh, ya udah. Keliling lagi. Awal November saya ada di Surabaya. Saya ke rumah sakit mata. Itu yang buatan Belanda itu, rumah sakit mata Undaan. Ulon itu. Sama. Paling tidak 3 hari. Lah saya itu nggak ada waktu 3 hari itu. Saya November tanggal 6 berangkat ke Israel, mimpin tour lagi. 18 November baru nyampe. Nah, saya coba ke dokter mata lain lagi. Sama. Perlu 3 hari. Aduh, saya ini jatuhnya bagaimana? Terus, akhir November, awal Desember kan saya di Belanda. Itu mata saya masih kacau ini. Begitu. Nah, dapatnya waktu terus kami suami istri tanggal 15 Desember ke Amerika, muter lagi di sana. Nah, pas kami mau balik ke Indonesia tanggal 13 Januari, sebelumnya saya ini berdoa, Tuhan saya ini kontak siapa, ya, untuk cari info dokter mata yang mana. Nah, beberapa teman yang tahu kasus mata saya itu nanya. Nah, dulu Koden operasi katarak di mana? Nah, saya ini lupa loh saudara. Di mana ya operasi katarak itu? Nah, ada teman saya yang bayarin waktu itu. Saya tanya dia juga, ingat gak kamu bayar di rumah sakit mana? Ya lupa juga. Nah, terus kedua, gini aja, dokternya siapa? Ya lupa juga, saya siapa yang mau operasi mata saya? Kan gak penting inget-inget nama dokter rumah sakit mata. Pikir sudah selesai. Orang pada tertawa. Nah, saya bilang kalau tanya ayat Alkitab saya ingat. Kalau teman dokter rumah sakit saya nggak ingat. Nah, jadi kira-kira tanggal 5 Januari Tuhan ingatkan saya, coba kamu kontak orang ini. Saya kenal baik. Tolong tanya, dokter mata yang baik itu di mana? Dia tanyanya sama. Lah dulu waktu operasi katarak gimana? Ya susu lupa. Nah, jadi ini mamaku baru operasi katarak ke dokter Suharnila. Wah, dengar namanya saya pikir Muslim ya.
Di mana itu? Aduh, pokoknya inilah nomor teleponnya. Nah, saya minta salah satu anak saya itu untungnya kalau punya banyak anak. Ya, yang tolong carikan dokter ini tempat prakteknya di mana. Langsung daftarkan papa untuk tanggal 15 Januari. Pokoknya begitu tiba dari Amerika, saya mau langsung diurus supaya nggak lama-lama begitu. Begitu dicari nomor telepon itu ketemu di klinik mata, ternyata di tempat itu saya operasi katarak. Karena nama saya ada di situ. Loh, kok bisa? Hebat nggak Tuhan itu? Kenapa nggak ngomong ke cari yang lain ke orang ini? Wah, akhirnya daftar. Saudara, begitu kami landing di Jakarta tanggal 15 Januari. Nah, yang jemput anak kami juga, dia supir Grab. Saya tanya, ini kalau pulang ke rumah dengan ke dokter klinik mata ini sebetulnya sejalan, Pak. Tapi lihat keadaannya macet bagaimana. Saudara, dia sampai heran. Itu tom-tomnya GPS itu karena macet kiri kanan Jakarta bisa lewat di depan klinik mata itu. Coba bayangkan. Ya udah mampir saja sekalian. Pada pulang dulu macet, periksa semuanya. Saudara, yang bikin kaget lagi, begitu saya masuk ke kamar praktek dokter Suwarnila, loh ini korden tuh, loh, saya bingung, betul-betul shock. Loh, Nila, kode Nila, yang tahun 94 praktek dokter di Wamena di Papua. 94 gimana saya ingat? Ini 2025. Ini berapa tahun itu? 30. Ya 30 tahun. Jadi waktu itu dia masih dokter umum, baru lulus dan masih praktek di pedalaman. Itu saya ketemu. Aku sudah lama sekali. Akhirnya nggak cerita mata, cerita teman ini pendeta ini gimana? Banyak, jadi panjang sekali. Malah ditemukan. Tapi bukan cuma itu, gratis jadinya. Ini yang luar biasa. Ini hebatnya Tuhan itu. Saudara tahu kalau bayar, karena waktu saya lagi daftar itu sudah dikasih rincian kalau operasi ini operasi 60 juta sudah. Iya Pak. Loh, itu kalau itu sebelum ketemu. Ya kan saya tanya dulu ke resepsionisnya itu. 60 juta. Saya ngomong sama istri saya juga, udahlah. Nanti Tuhan pasti akan tolong ya. Oke. Nah, saudara, karena operasi ini operasi macam-macam segala macam. Oh, Jogja gitu ya. Makanya. Nah, waktu diperiksa itu kan Oktober tinggal separuh ininya. Januari itu sudah hilang itu, masuk ke dalam. Aduh, iya. Nah ini nggak sakit, cuma begini nggak bisa ngeliat. Nah, berapa orang yang tahu karena saya suka zoom, kenapa matamu? Saya jawabnya cuma satu, nggak usah pusing lah. Yang penting masih bisa ngeliat duit. Itu paling gampang, mau apa lagi mesti bisa ngeliat duit. Orang tertawa itu. Habis mau jawab apa? Saudara, operasi tanggal 16 Januari, langsung besoknya ditangani. Nah, itu masih belum ditagih. 16 operasi, 17 kontrol untuk ngecek semuanya. Waduh, puji Tuhan, bagus. Tapi tetap tidak boleh naik pesawat dulu ya, tunggu. Ya, sampai hari Senin tanggal berapa itu? 20 nggak salah Senin, 21 ya Januari itu. Periksa lagi. Nah, dari situ saya baru tahu dia nggak mau dibayar, cuma obatnya saja. Wih, hebat nggak Tuhan itu? Kenapa nggak ke dokter lain? Coba bayangkan, dokter mata ada berapa banyak di Jakarta? Betul nggak? Pasti lebih 100 dong Jakarta kok. Kenapa bisa ke dokter itu? Diantar Tuhan, betul. Nah, sudah 21 periksa lagi aman. Saya ke Surabaya dengan istri saya. Nah, 23 malam saya berangkat ke Munich, ke Jerman. Nah, hari Senin
tanggal 21, 23 periksa lagi. Terakhir. Ya, sebelum. Nah, setelah itu baru sebulan nanti. Kok bisa pas tuh? Saya pulang ke Indonesia ini, ke Amerika dulu, tanggal sebelum pas saya. 18 Februari saya sampai Jakarta. Itu pas sebulan ukurannya. Bisa ngerti nggak cara Tuhan ngatur semuanya? Hebat sekali. Maka itu saya berani berkata, masalah nggak usah dihadapi, jalanin saja. Nanti kan selesai sendiri. Ada jalan yang Tuhan. Nah, hari ini mujizat lagi. Desember yang lalu akhir waktu di Amerika, maaf, gigi saya yang depan ini gigi mati sudah dari waktu sama saya SMP dulu. Nah, dikasih crown. Nah, ternyata akhir Desember itu crownnya lepas, jadi kelihatan hitam. Saya juga coba cari dokter gigi. Ya itu waktu masih sekian hari lagi aku mesti sibuk. Nah, Selasa sore 4:30 saya naik tren dari Dortmund, Jerman ke Delft. Dijemput Winajo, anaknya Pak Pojo. Belum masuk mobil, baru buka pintu. Om, giginya kenapa itu? Yang terlihat. Ya ini, crownnya patah. Oh iya, coba saya tanyakan dokter yang mana. Kan keluarga itu dokter gigi semua itu. Ada sekian puluh. Ya udah, terserah. Kemarin malam, pulang dari mana kemarin saya lupa. Kemarin dari oh iya, dari Sutermeer, Kampung Daun. Saya dapat berita, oh besok saya lupa di dekat Rotterdam ada kampung kecil. Datang saja jam 11 kurang seperempat, 10:45. Ya udah, tadi pagi 10:30 saya nyampe, begitu diperiksa semua. Wah, yang sebelah juga saya kenal dokternya. Yang sebelah om, gigi ini kalian saya handle udah silakan lah juga. Udah, nggak sampai setengah jam selesai. Ya, tapi belum itu masalahnya. Saya tahun 86 itu pasang bruh ya, gigi ini. Ya ada bridge itu. 4 gigi saya depan ini palsu. Nah kira-kira sudah 30 tahun yang lalu saudara. Ini kadang-kadang muncul rasa nggak enak di atas ini. Tapi saya tuh nggak sempat ke dokter gigi. Nah, terus saya bilang selesai di bandel yang bawah ini, saya bilang, ini kok di broke ini sebenarnya apa? Dipencet. Wah, om, ini infeksi loh. Seberapa tahun? Ya saya cerita, selama itu infeksinya itu. Oh enggak, sakit sih enggak, cuma kadang-kadang muncul, kok enggak enak begitu. Terus gimana? Ini kebetulan setelah om ini pasien saya nggak jadi datang karena sakit. Coba bayangin Tuhan itu. Ya udah, mau ditangani, mau. Tapi om, ini agak berat karena mesti dibor dulu dari dalam terus dikeluarkan itu. Waduh, iya. Keluar itu. Wah, ini bagaimana? Ya udahlah. Iya, dibelah itu terus dikeluarin. 2 jam jadinya saudara. Di tangan itu, ya di bios. Di narkos itu lokal ya rasa itu ini cara Tuhan ini luar biasa, kok bisa pas, nggak pernah terlambat. Difoto sampai 4 kali karena dia merasa kok aneh sekali ya, saya nggak tahu di dalamnya ada apa. Nah saya tahu tuh foto tuh bayarnya nggak murah, sampai 4 kali lagi. Om maaf ya om, ini terpaksa harus disampai sekali lagi. Aduh belum kelihatan, sekali lagi om, supaya jelas, karena dia takut sebelum operasi nanti bagaimana gitu tuh, semuanya takut salah. Dia tanya ada asuransi? Nggak ada, saya bilang begitu. Ya udah, saya tahu ini pasti mahal ini, karena obatnya semuanya, alatnya semua dipakai itu, karena gigi sekali pakai nggak boleh pakai lagi. Saya tahu pada gigi itu. Udah, saudara, maaf ya, waktu udah pencet itu, banyak sekali om. Ini Tuhan hebat melindungi om. Bayangkan sampai ini telah dikit, waduh ini infeksi bisa kemana-mana ini. Tapi Tuhan ini masalah sekian tahun, karena Tuhan tahu saya nggak ada waktu.
2 jam, saudara. Aduh bersih. Puji Tuhan. Saya tetap bilang, dia maunya nggak bayar. Saya bilang jangan. Saya tahu ini mahal, bukan untuk kamu. Saya sampai bilang, oke, kalau tenagamu nggak bayar, Om hargai. Tapi alat-alat ini. Dan asistenmu kan perlu bayar juga. Saya hitungkan sebentar Om ya. Suara saya kaget. 985 euro. Karena saya nggak ada asuransi. Nggak ada fasilitas, nggak ada apa. Nggak apa-apa. Masih murah. Iya, ya itu kan karena pribadi. Kenapa betul? Kalau itu bisa ribuan loh. Saudara, Om, saya nggak sampai hati. Om sumber segitu. Udahlah, Tuhan pasti cukupi. Dihitung lagi. Oke, yang tenaga saya 600 saja. Puji Tuhan. Nah, turun banyak bukan? Nah, 600 jadi hampir 1000 dengan 600. Dijemput Lina lagi. Wih, keluarga mereka nolong. Saya bayar 300. Om coba bayar 300 saja. Coba lihat cara Tuhan itu. Luar biasa. Maka itu saudara, kenapa saya berani berkata? Masalah akan selalu ada di hidup kita. Jangan sibuk dengan masalah. Ayo kita kenal Tuhan dengan cara yang lain. Karena masih banyak hal yang Tuhan mau percayakan untuk kita kerjakan dalam hidup. Betul? Hidup kudus, hidup benar, hidup takut Tuhan. Oh itu banyak hal-hal lain. Itulah mujizat demi mujizat. Kalau kita mau berjalan dengan Dia. Maaf, saudara yang kenal saya sudah cukup lama. Lihat cara Tuhan ngajar saya untuk menyampaikan khotbah. Beda. Karena Roh Kudus itu menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Itulah Tuhan kita. Nah, ada anak saya di Nabire waktu itu maksa untuk ke dokter mata ini. Sampai dia kirim uang dulu. Jangan kirim uang dulu, belum tahu berapa biayanya. Tapi anak ini luar biasa. Dia tetap kirim uang itu. Dan saya bilang, dokternya ini gratis. Nggak apa-apa, saudara. Uang itu pakai aja, coba bayangkan. Luar biasa bukan Tuhan kita? Nah, itulah saya ulangi lagi. Jangan sibuk dengan hanya masalah. Tuhan pasti selesaikan. Kita buka Yesaya 48. Yesaya 48 ya, ayat yang ke-17. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Ada apa yang Bapak kita ajarkan? Terima kasih Sujeri, terjemahkan Kevin. In filter 8 ayat 17. Baca. Ya, tunggu dulu supaya yang lain bisa ikut baca ya. Ini baru salah satu dari sekian banyak yang Bapak kita ada. Udah baca? Beginilah firman Tuhan penebusmu. Ya. 48 ayat 17, tunggu Sus. Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, Ya. yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, ini salah satu dari sekian banyak yang Bapak miliki. Dia penyembuh, betul. Amin. Dia penolong, betul. Ya, dia penjunan. Apa penjunan bahasa Belandanya? Yang buat gerabah. Penjunan bahasa Belanda. Bukan penjunan. Yang buat gerabah itu alat. Ya dari tanah liat. Apa bahasa Indonesia? Oh, dia yang membentuk. Iya, apa enggak bahasa Belandanya penjunan itu apa? Safe. Save. Safe. The potter itu Inggris ya. Iya, Iya. bahasa Belandanya apa? The potter. Apa potter ini di makpot juga Yang dari tanah itu ya. Ya apa bahasa Belandanya apa? The former. Nah, dia Yang membentuk. Dia gembala, betul? Amin. Dia pokok anggur. Banyak lagi yang lain. Tapi di ayat ini ada dua yang Papa kita mau beritahu kita. Dia pengajar dan dia yang menuntun. Coba bahasa Belandanya apa? Bacakan. Ya, ya.
Kevin, please read it in Nederlands. De Heere uw verlosser, de Heilige Geest van Israël zegt: Ik ben de Heere, uw God, die u leert wat goed is. Leert goed, ja. En dan, the second. En die u de paden wijst waar langs u moet lopen. Nah, dia yang mengajak dan yang menuntun. Betul nggak? Ini baru dua. Ada banyak lagi yang lain. Maka itu fokus hidup kita jangan hanya kepada Tuhan bisa nolong. Betul, kita nggak ragu-ragu. Ya enggak? Tapi konsentrasi kita jangan cuma Tuhan tolong pasti. Ada yang lain lagi. Dia mengajar kita. Dia menuntun kita. Lihat ayat 18. Kata pertama dalam bahasa Indonesia. Apa ayat 18? Sekiranya. Ya, betul. Nah, perhatikan. Apa kata arti kata sekiranya? Itu memaksa atau tidak? Tidak. Terserah kita. Pilihan. Andai kata. Itu loh Papa kita. Ayat 18 Yesaya 48. Terlalu nggak sekiranya? Bahasa Belandanya apa? Kata pertama aja, the first word, not the first sentence. Och, had u toch maar naar Oh, mijn och, had, geboden ja. geluisterd. Ada kata yang sama sekiranya. Iya. Iya. Cluster ya. Segini kamu mau dengar. Jadi Papa kita nggak pernah maksa. Kita kasih sedikit supaya nggak pernah maksa itu. Niet dwingen. Ya. Terserah kamu. God zal ons meedringen. Berbahagialah kita kalau kita mau diajar, katakan. Berbahagialah kita kalau kita mau dituntun, mengikuti jalannya. Berbahagialah. Dan apa hasilnya? Sekiranya kita mendengarkan, coba baca bahasa Indonesia lagi 18. 1, 2, 3. Memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. haleluya, dan Kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. coba keluarkan dua ini. Damai sejahtera dan kebahagiaan. Enggak habis-habis. Amin. Terus. Lagi sekali. Damai sejahtera dan kebahagiaan. Enggak habis-habis. Amin. Terus. Kira-kira hidup jadi apa? Kalau selalu ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Bukan, apotek nggak laku. Betul, apotek nggak laku. Semua sehat. Nah, semua sehat. Amin. Nah, bahasa Belandanya. Oke. Kevin, please read it. Ja, 18. Och, had u toch maar naar mijn geboden geluisterd. Dan had u vrede gehad Vrede. als een kalm stromende rivier en als golven van gerechtvaardigheid. Ja. Ja, gerechtigheid. Ja. Hebat nggak itu, saudara? Hebat. Maka itu, ini kan lebih dari obat, lebih dari duit, lebih dari apa saja. Amin. Amin. Ini cara Tuhan. Maka itu rugi kalau kita hidup nggak nurut. Amin. Amin. Rugi hidup nggak mau taat. Sebab dia yang paling tahu. Coba. Sejam setelah ini kita tahu nggak akan ada apa. Saya bilang makan lagi, bukan ini. Makan podeng, Pak. Iya, apa? Podeng. Oh, ada podeng. Podeng. Oh, terima kasih. Podeng coklat. Ya, Besok mau ada apa? Mana kita tahu? Betul? Iya. Maka itu Papa yang paling tahu. Ya ikut saja dari yang paling tahu. Ini Tuhan kita luar biasa. Tom lebih tahu daripada kita. Di depan ada apa? Betul nggak? Ya toh, GPS itu lebih tahu. Di depan tuh ada kecelakaan. Kita belum melihat mana ada kecelakaannya. Ada apa kita tidak tahu. Iya. Dia lebih tahu. Maka itu kalau saudara punya Tom nggak mau nurut. Iya. Ya bisa kecelakaan sendiri kita. Nah, seperti itu ya Bapak.
Jadi saudara, ayo lebih baik kita nurut, kita taat, karena dia yang paling tahu dalam hidup kita. Amin. Betul, tadi saya telepon ke istri saya bilang, iya luar biasa. Urusan mata bisa beres, gigi bisa beres, walaupun harus bayar tidak apa-apa lah. Ya. Tapi kan cara Tuhan itu luar biasa. 300 murah banget. Iya makanya. Cabut gigi 400. Satu gigi itu. Ini bukan cabut loh, betulin semuanya. Maka itu terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sonte itu 140. Oh ya, untuk narkosnya satu sekali ya. Saya ikut beberapa kali. Iya. Terima kasih Tuhan untuk itu. Maka itu jangan takut dengan masalah. Betul? Hadapi saja, jalani saja. Tuhan luar biasa. Oke, maka itu saudara lihat Tuhan dalam segala hal. Ya, fokusnya. Ibrani 12 ayat 2. Hebreer 12 verse 2. Ya, 12 ayat 2. Ya, Ibrani 12 ayat 2. Inilah hidup yang kita harus jalani. Ya. Ibrani 12 ayat 2. Oke. Jujur lihat ada ayat-ayat di situ. Iya. Kita melakukan. Ya. Kalimat pertama saja. Marilah Ya. 1, 2, 3. Marilah Marilah kita melakukannya. mata yang tertuju kepada Yesus. Cukup sampai situ. Ayat 2. Saudara, ini yang harus kita kerjakan. Untuk apa saja harus fokus. Sosio, bacakan yang AYT di bawahnya, kalimat pertama aja. Ini operator saya Om Ayu. Om Ayu umur berapa? Yang biar Enggak, Sosio umur berapa? 79. 79, 80, oke ya. Yang di bawahnya AYT, kalimat pertama apa Sosio? Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus. Ya, itu dia. Cukup sampai situ, biarlah mata kita. Terus yang TSI, naikkan lagi Filipus. TSI, ini operator yang paling tua selama ini, 79 tahun. Dalam pertandingan ini hendaklah mata kita terus memandang ke depan. Nah, dalam pertandingan ini, hendaklah mata kita tetap memandang ke depan ke Yesus. Susul nggak pakai kacamata baca itu. Nggak pakai kacamata, 79. Ini besar. Oh, besar. Ya. Hurufnya Kevin, besar. in Nederlands, please read. Daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus, Oke, cukup blijven kijken naar Yesus. die ons Ya, de weg oke, wijst. Ina. Cukup sampai situ kan. Bayangkan kalau saudara nyetir mobil terus toleh gitu, nggak lihat ke depan. Jadi apa itu? Ya, yang rugi nggak cuma kita bisa nabrak orang lain juga. Iya. Betul nggak? Karena mata kita nggak fokus. Saudara, inilah arti hidup yang Tuhan mau. Katakan amin. Untuk apa saja, ayo kita lihat ke depan. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan ke masalah, jangan ke uang, jangan ke ini, jangan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini pasti penuh dengan masalah. Siapa yang percaya? Ini kata dunia. Uang itu menyelesaikan segala sesuatu. Iya. Ya itu orang fakta atau bisa ini. Tapi saya tanya, kalau uang menyelesaikan segala sesuatu, berarti orang kaya nggak punya masalah dong. Nah itu dia. Berarti bukan uang. Ya bukan uang. Karena kalau, ya, tapi gini, fakta atau dunia kan berkata, ada uang semua beres. Ada uang semua beres. Kan gitu kata dunia. Loh ya kan tidak, umum kan begitu, ada uang beres. Enggak. Buktinya orang kaya juga punya masalah kok. Yang uangnya banyak. Maka itu hidup dengan Tuhan Yesus. Dia akan membawa kita ke banyak hal yang kita belum tahu di depan itu ada apa. Ikuti saja. Ikuti saja. Maka kalau kita berjalan bersama dia dan fokus kita ke dia, hidup ini aman. Amin. Pasti akan terhindar dengan banyak masalah yang ada. Yes. Karena dengan Tuhan
semuanya kita bisa selesaikan. Amin. Ayat terakhir Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13. Kenapa? Ada kesayangan saya. Oh, saya. Iya. Udah, 1, 2, 3. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Wah. Sosio, bacakan ayatnya yang di bawah. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan Amin. kepadaku. Yang TSI-nya, Sosio. Ini bos yang TSI. TSE. 4. Saya Filipi bisa. 4 ayat 13. Ulang lagi, Sosio. Saya bisa menghadapi segala keadaan Nah, saya bisa menghadapi segala keadaan. Terus? karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada Wow. saya. Karena Kristus selalu memberi kekuatan. Ya sudah. Untuk apa kita takut? Amin. Thursday, sir. Ja. Ja. Kevin, please read in Nederlands. Ik ben in staat om alles te doen door, Alles te doen. door Christus. Ulangi lagi, nogmaals. Nogmaals, ja. Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft. Amin. Yes. Ya sudah. Berarti ada masalah yang berat nggak yang kita nggak bisa tanggung? Bisa. Tidak. Tidak berat. Iya, karena bersama dia Amin. mikulnya. Amin. Saya masih ingat saudara waktu papa saya masih hidup, saya masih kecil. Papa saya meninggal saya umur 9 tahun. Waktu dia meninggal di umur 31 tahun, masih muda sekali. Iya. Nah, jadi waktu itu kami memindahkan meja makan ya. Terus papa bilang, kamu bisa ngangkat. Hah? Bagaimana saya bisa ngangkat? Lihat, letakkan tanganmu di bagian meja ini. Ternyata tangan papa saya di bawah. Wow, saya senang, saya bisa ngangkat. Padahal yang ngangkat siapa? Papa. Nah, saya nggak akan lupa ilustrasi ayat ini. Betul. Maka itu nggak ada yang berat dalam hidup ini. Asal bersama dia. Yes. Jadi, jangan sibuk dengan masalah. Nggak ditunggu dia tetap datang sendiri. Nggak dicari dia muncul. Dipanggil ya. Nggak dipanggil dia datang. Ya sudah, jalanin saja. Yes. Dengan janji-janji Tuhan yang seperti ini. Indah bukan kalau hidup seperti ini? Orang Belanda, bangsa yang paling hebat, kuat angin. Betul nggak? Karena hampir nggak ada negara sekencang Belanda loh, anginnya itu kok sudah datang. Angin sama air. Air semenang dari dulu memang Belanda. Betul? Nah, buktinya orang Belanda masih ada sampai hari ini walaupun anginnya gede. Ya sudah. Jadi tidak ada alasan untuk kita stop mengikut Yesus. Amin. Tetap berjalan bersama Dia. Tetap berjalan. Nggak ada yang nggak sanggup, semua kita sanggup. Maka itu ayo kita cari hal-hal lain yang Papa sediakan buat kita. Amin. Kita nyanyikan pujian mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Bahasa Belandanya bisa semua? Apa? Ayo
Bahasa Belanda ada itu? Ayo, Bahasa Inggris Bahasa sekali Belanda. tahu. Follow Jesus. Kenapa nggak pernah tahu bahasa Belanda? Bahasa Ada Belanda. gereja dalam bahasa Belanda itu ya? Ada? Ada juga, tapi Pasti ada logo internasional. Yesus. itu Inggris. Se-Inggris yang tahu. Inggris, oh ya udah. Follow Oke, Jesus. 2-3 orang berdoa bergantian setelah kita dengar firman ini, silakan. Nanti aku boleh bersaksi. Oh ya, doa dulu, tutup dulu ya. Ayo, silakan mau berdoa.